Apakah ada ruang yang lebih sunyi daripada kesunyian? Sebuah titik diam yang absolut, di mana waktu berhenti, pikiran padam, dan seluruh alam semesta seakan menarik nafas, lalu membeku. Ya, ini memang bukan untuk awam, karena video kita kali ini adalah menyelami satu rahasia agung para pecinta sejati. Rahasia zikir diam, gerbang utama menuju kasab robbani, penyingkapan ilahi bagi jiwa-jiwa yang telah selesai dengan segala yang fana. Salam sang sejati. Ada sebuah ruang di mana syahadat asyhadu alla ilaha illallah bukan lagi sekedar ucapan di lidah kita, bukan pula keyakinan di dalam hati, tetapi telah menjadi sebuah penyaksian langsung tanpa perantara apapun juga. Lalu siapa sebenarnya yang menyaksikan? Yang jelas bukan kamu yang sehari-hari dengan label, nama, dan bentuk ini, tetapi dengan diri yang sebenar-benarnya diri yang murni, yang berdiam di alam wahdah, keesaan mutlak. Inilah diri hakiki ana yang sejati. Mengapa? Karena hanya Dia, Allah yang Maha Ada dengan keberadaannya sendiri, wajib al-wujud. Sementara dengan nyawa, wujud, dan kesadaran seorang hamba seperti kita ini hanyalah sebatas bayangan. Ada, tapi keberadaannya bergantung. Ia ada karena gerak anugerahnya dan akan tiada dalam diam kepasrahan total. Anggap ini adalah paradoks awal. Untuk menemukan ada yang hakiki, kita harus merambah wilayah tiada yang semu ini. Lalu, bagaimana mencapai tiada yang dipenuhi dengan kesadaran? Inilah yang disebut para arifin sebagai hal atau keadaan. Seperti tidur tetapi sadar, seperti mati tetapi hidup. Inilah yang disebut oleh para arifin mati sebelum mati. Ini termasuk ke dalam pengalaman ruhani tingkat tinggi yang dalam Al-Quran, khususnya pada surat Az-Zumar ayat 42, telah memberikan isyarat dengan halusnya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Pada ayat ini bukan hanya berbicara tentang kematian biologis. Ini adalah kunci. Tidur adalah saudara kembar kematian, di mana roh melepaskan sebagian ikatannya dengan jasad. Bagi seorang salik yang telah dimatangkan di jalan rohani, keadaan diam ini yaitu keadaan diam yang total. Pikiran, hati, dan perasaannya adalah suatu metode untuk secara sadar memasuki kondisi serupa tidur yang suci itu. Tentunya dengan izin Allah. Dari titik diam yang absolut inilah ruh berpeluang untuk singgah atau menyaksikan alam malakut, alam roh, bahkan melampauinya. Diam di sini bukanlah pasif. Ia adalah aktivitas tertinggi, melepas segala kehendak diri, melepas segala gambaran, bahkan melepas perasaan spiritual sekalipun,
hingga tercapai ketiadaan rasa apapun juga, tetapi masih dalam kesadaran. Karena di sini yang ada hanya nikmat senikmat-nikmatnya. Kesadaran murni tanpa objek, inilah kekosongan yang sebenarnya terpenuhi. Sebuah rangkaian logika sufistik yang mendalam. Diam itu tidak bergerak. Tidak bergerak itu mati bagi dunia. Mati itu hakikat tiada bagi dirimu. Dan tiada itu adalah kekosongan dari selainnya. Dan dalam kekosongan itulah hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mencapai makom diam ini bukan seperti lompatan, karena ia adalah puncak dari proses penyucian takhalli dan penghiasan tahalli yang sangat ketat. Sebelum seorang salik layak berdiam di singgasana diam ini, ia harus melalui tahapan-tahapannya. Fana, lebur yang berjenjang. Pertama, fana ar-rasul, melebur dalam cahaya dan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhlak dan kehendaknya menyatu dengan tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, fana filah, melebur dalam asma dan sifat Allah. Segala tindakannya akan dirasakan sebagai manifestasi sifat-sifat ilahi. Ketiga, baqa billah, setelah lebur datanglah keadaan kekal bersama Allah. Ia hidup, tetapi hidupnya adalah anugerah dan juga kehendak Allah sepenuhnya. Yang keempat, liqa Allah dalam aspek wujud. Inilah pertemuan, penyaksian atau makrifat terhadap zat yang maha wujud, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah dimurnikan. Tanpa melalui proses peleburan ini, diam hanyalah keheningan psikologis, meditasi kosong, atau bahkan gangguan batin. Ia tidak akan membawa kamu kepada kasyaf robbani. Analoginya jelas dan tegas. Tanpa proses diam, kepompong sekalipun tidak akan menjadi kupu-kupu. Dan proses ini personal, tidak tergantikan. Sebagaimana seseorang wukuf di Arafah dalam menunaikan ibadah haji. Sebab tanpanya haji tidak dapat dikatakan sah, karena ia tidak bisa diganti sekalipun dengan dam. Maka diam ini adalah wukufnya hati di padang mahsyar, ketiadaan diri, menanti rahmat dan penyaksian dari sang raja. Lalu di manakah letak diam ini dalam ritme kehidupan, bahkan dalam nafas kita? Saudaraku, sang sejati, inilah kehalusannya. Dalam setiap tarikan nafas dan hembusannya ada rahasianya. Ada nafas naik, inspirasi. Ada nafas turun, ekspirasi. Dan ada nafas yang tidak naik dan juga tidak turun, seperti titik jeda, titik diam antara tarikan dan hembusan. Titik sepersekian detik itulah miniatur dari keadaan diam hakiki. Ia seperti mati sejenak. Disitulah dalam kesadaran mikro hubungan langsung itu terjadi. Konsep ini juga terlihat dalam kemuliaan sholat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sebelum beliau menerima perintah sholat 5 waktu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau telah mengalami sholat dalam makna yang lebih universal dan mendalam. Dan para arifin membaginya menjadi 3 tingkatan. Pertama, sholat al-jasad, sholat tubuh, gerak lahiriah dari takbir hingga salam. Di sini gerak di tubuh tiada lainnya, semata-mata manifestasi irodah Allah, dan sang hamba menjadi tempat bagi kehendaknya bergerak. Kedua, sholat an-nafs, sholat nyawa, sholatnya kesadaran batin dan nafas. Setiap helaan dan tarikannya adalah zikir dan pujian kepada Allah. Allah memuji dirinya melalui nafas hambanya. Ini berlangsung terus-menerus, baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur, karena nafas adalah kehidupan. Ketiga, sholat asyir, sholat rahasia. Inilah sholatnya diam, sholatnya hati yang telah sampai wusul. Segala puji tiada lainnya. Artinya dalam titik penyaksian tertinggi, yang memuji dan yang dipuji telah menyatu dalam kesadaran qadim. Inilah alhamdulillah yang abadi. Puji qadim bagi yang qadim. Dalam keadaan seperti ini, sang hamba telah menyadari bahwa ana aku, wala ana bukan aku. Ada sebuah aku yang bersaksi, tetapi itu bukan lagi aku personal. Itu adalah aku universal, cahaya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan manifestasi pertama daripada zatnya yang berada di alam wahdah. Makanya, diam yang sedang saya bahas ini adalah singgasananya, tempat zat yang maha mutlak menyatakan keagungannya tanpa hijab. Hakikat Muhammad dalam aspek wahdahnya, sumber segala emanasi wujud, Nur Muhammad, sumber kun fayakun. Karena dari keesaan dan kesendiriannya ahadiyah, itulah perintah penciptaan muncul. Tangga menuju makom insan kamil mukamil, manusia sempurna lagi menyempurnakan, yang menjadi cermin sempurna bagi asma dan sifatnya Allah. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, inilah jalan kasab robbani, jalan yang dimulai dengan disiplin syariat, dihangatkan dengan cahaya makrifat, dan berpuncak pada penyaksian hakikat. Dan diam adalah pintu utamanya. Sebuah perjalanan dari ada yang semu menuju tiada yang semu, untuk akhirnya menyaksikan ada yang sesungguhnya. Perjalanan ini penuh dengan bahaya jika tanpa pembimbing mursyid yang hakiki yang telah menapakinya. Ia bukan untuk dihayalkan, tetapi untuk disiapkan diri dengan ilmu, dengan amal dan akhlak. Mari kita renungkan bersama dan mempersiapkan jiwa kita. Jika ada kebenaran dalam video ini, tentunya itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan adalah dari batas pemahaman saya. Sampai jumpa di perjalanan pemahaman spiritual yang lain. Salam damai untuk semua pencari.